Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Cafe Matematika. Tentunya masih di seputaran pembelajaran matematika. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang prediksi penilaian akhir semester untuk kelas 8. Nah, baiklah, sahabat MS, langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Silakan disimak tayangan berikutnya. Sahabat MS semuanya, tentunya untuk mempersiapkan penilaian akhir semester yang pertama ini, kita tetap harus semangat belajar walaupun di masa pandemi ini. Nah, sahabat MS semuanya, langsung saja untuk membahas tentang prediksi soal PAS 1 untuk mata pelajaran matematika kelas 8. Begitu, mari kita langsung saja simak di nomor yang pertama. Nah, kita lihat di sini, ya, perhatikan gambar pola berikut. Nah, pola pertama itu terdiri dari 3 buah lingkaran. Pola kedua, jadi pola pertama itu ada 3 lingkaran. Kemudian pola yang kedua ada 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kali 2 berarti 8. Kemudian pola yang ketiga itu ada 15, ya, ada 15. Kemudian yang keempat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4, 24. Nah, kemudian dan seterusnya di sini diminta untuk pola yang ke-15. Nah, untuk menentukan pola yang ke-15 di sini kita lihat polanya, ya, pola di sini. Karena yang ditanyakan pola ke-15 artinya masih sedikit, maka kalian bisa melanjutkan saja. Ya, jadi pola ke-5, ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini kita lihat 3 ke 8 itu ditambah 5. Kemudian 8 ke 15 itu ditambah 7. 15 ke 24 ini ditambah 9. Nah, kita lihat di sini untuk yang kedua 5 ke 7 itu ternyata ditambah 2. Ini juga ditambah 2. Berarti untuk selanjutnya selalu ditambah 2. Maka ini tentunya 9 ditambah 2 itu 11. Ya, jadi ini tambah 11 itu 35. Kemudian ditambah 13, ya, karena ini tambah 2 tambah 2 ditambah 13 itu 48. Kemudian ditambah 2 lagi berarti tambah 15, 50, 63. Kemudian ditambah 17, ya, karena ini kalau ditambah 2, maka ini sama dengan 80. Ditambah 19, ini 99, ditambah 21, berarti 120. Kemudian ditambah 23, 143. Ditambah 25, 168. Kemudian ditambah lagi 27, 5, kemudian 8, 9, 195. Kemudian ditambah lagi
bagi 29, ya, berarti ini 4, ya. 1, kemudian 1, ini 2, 1, ini 2. 224. Kemudian ditambah 31. Nah, ini menjadi 255. Maka untuk pola yang ke-15 itu adalah 255, ya. 255 di sini, sehingga jawabannya adalah B. Nah, bagaimana anak sahabat MS semuanya? Saya kira cukup mudah, ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk soal berikutnya, soal nomor 2. Suatu barisan bilangan 27, 24, 21, 18. Nah, ini sama seperti yang tadi nomor 1, ya. 27, kemudian 24, 21, 18. Di sini dari 27 ke 24 itu dikurangi 3. Dari 24 ke 21 juga dikurangi 3. Ini juga dikurangi 3. Nah, ini karena yang ditanyakan itu adalah suku ke-12, ya. Maka ini suku ke-1, suku ke-2, ke-3, ke-4, ya, ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini karena hanya sampai suku yang ke-12, maka bisa kita urutkan. Berarti di sini dikurangi 3, maka hasilnya adalah 15. Kurangi 3 itu 12. Kurangi 3, 9. Ya, kurangi 3, 6. Kurangi 3, 3. Kurangi 3, ya, 0. Dan kurangi 3 lagi, negatif 3. Kurangi 3 lagi, negatif 6. Maka jawabannya adalah, ya, suku ke-12 itu negatif 6. Jawabannya adalah D. Tetapi kalau diminta suku ke-50 misalkan, ya, ini akan kesulitan karena ini panjang sekali. Maka kita memperhatikan polanya. Ini selisihnya sama, berarti ini termasuk barisan aritmatika. Ya, jadi barisan aritmatika, yaitu rumusnya apa? Untuk menentukan suku ke N, itu rumusnya adalah A ditambah N dikurangi 1 kali B, di mana A itu adalah suku pertama, suku ke-1, kemudian B itu adalah beda, ya, beda atau selisihnya, ya, yaitu di sini bedanya negatif 3. Nah, sehingga kalau misalkan ditanya suku ke-12, ya, suku ke-12 berarti A-nya berapa di sini, ya? A-nya itu sama dengan 27, ya, 27 ditambah N-nya 12, berarti 12 dikurangi 1 dikalikan bedanya negatif 3. Ya, sehingga sama dengan 27 ditambah ini 12 kurangi 1 itu 11. 11 kali negatif 3 itu adalah negatif 33. Nah, 27 ditambah dengan negatif 33 itu hasilnya negatif 6. Jadi sama, ya, hasilnya. Nah, kalau suku yang ke-50 ya tinggal N-nya diganti 50. Kalau yang diminta suku ke-100 ya N-nya diganti dengan 100. Ya, tetapi ini juga anak-anak bisa mencari
rumusnya itu dengan mudah ya, atau eh, cara mudah mencari rumus. Ya, rumus tentunya khusus untuk barisan aritmatika ya, untuk barisan aritmatika. Enggak kalau eh, di sini 27, kemudian 24, 21 ya, kemudian 18, di sini selisihnya itu negatif 3, negatif 3, negatif 3. Maka suku ke N itu langsung di sini ya, negatif 3 ini kita masukkan ke sini jadi negatif 3N. Kemudian ditambah dengan ini 27 A-nya 27 ya dikurangi bedanya yaitu kurangi negatif 3. Nah, sehingga menjadi negatif 3N ini ditambah negatif 3N ditambah 27 kurangi negatif 3 itu 30. Ya, 30. Sehingga kalau kita cek untuk N sama dengan 12 ya. Berarti U12 sama dengan negatif 3 dikali 12 ditambah 30. Ya, berarti ini negatif 36 ditambah 30. Maka hasilnya adalah negatif 6. Jadi sama juga ya. Nah, ini ada beberapa cara untuk mengerjakan soal nomor 2 karena ini barisan aritmatika. Bisa kalau yang sukunya itu kecil maka bisa dilanjutkan. Kalau sukunya besar yang diminta misalnya suku ke 50 itu bisa menggunakan rumus secara umum. Rumusnya ini ya, rumus. Bisa juga ini dipermudah ya, kalau ini dijabarkan kan jadi A ditambah N kali B dikurangi B. Nah, ini kan ini dari sini, maka ini kan negatif 3 itu B ya, jadi BN. BN. Kemudian A dikurangi B, disuruh A dikurangi B. Nah, jadi seperti itu. Ya, itu di apa dari ini ya, dari rumus umumnya. Jadi UN sama dengan BN ditambah A kurangi B ya dari sini. Ini diperoleh dari mana? Dari sini. Ya, gitu. Nah, saya kira masih cukup mudah ya. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 3. Rumus suku ke N dari barisan bilangan 4, 16, 64 ya. 4, kemudian 16, 64, 256. Ternyata di sini kita lihat di sini dikalikan 4. Ini 16 kali 4. Ini juga kali 4. Berarti ini adalah barisan geometri ya. Barisan geometri. Geometri. Nah, rumus suku ke N-nya itu sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1. Ya. Nah, di sini A-nya 4, R-nya juga 4. Ya. Berarti rumus ini dari barisan ini ya rumusnya adalah UN sama dengan 4 dikali 4 ya 4 dikali 4 pangkat N-1 ya, N-1. Oke. Nah, kemudian di sini ini kan 4 pangkat 1 itu sama saja dengan 4 pangkat 1 ditambah N-1 ya. Nah, jadi sama dengan 4 pangkat N.
ya, atau langsung saja di sini karena ini 4 pangkat 1, 4 pangkat 2, 4 pangkat 3, 4 pangkat 5 dan seterusnya. Nah, sehingga jawabannya yang mana? Mengapa eh, ini menjadi sini? Jadi kita punya eh, apa namanya sifat dari perpangkatan bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N ya. Nah, ini untuk kelas 8 ya. Ini mungkin sifat-sifat ini belum dipelajari tapi ini kita kenalkan. Jadi sifat perpangkatan kalau bilangan pokoknya sama, ya, kalau dikalikan itu berarti pangkatnya dijumlahkan. Sehingga ini menjadi 1 tambah N kurangi 1. Berarti 1 kurangi 1 kan habis, tinggal N saja. Oke, gitu. Nomor 3. Kita lihat lagi untuk soal nomor 4. Banyak kursi pada baris depan pada gedung pertunjukan itu 15 buah. Ya, kursinya ada 15 buah. Ini baris pertama itu ada 15 buah. Banyak kursi pada baris di belakangnya selalu lebih dari 4. Berarti ya ini tuh baris kedua, ketiga, keempat. Ini selalu lebih dari 4 berarti tambah 4. Ini 19. Tambah 4 lagi 23. Tambah 4 lagi 27. Nah, kemudian ini ditanyakan baris yang banyak kursinya itu 91 itu suku yang keberapa atau baris yang keberapa. Nah, di sini kan kita akan mencari baris ke N. Nah, kita lihat di sini ini bedanya tetap. Berarti ini termasuk apa? Barisan aritmatika. Aritmatika itu ya. Nah, sehingga rumus UN-nya, UN kita menggunakan yang tadi, ini 4 ya. Jadi 4N ditambah berapa ini? 15 kurangi 4 ya. Gitu. Nah, sehingga sama dengan 4N ditambah 11. Nah, diketahui suku ke N. Nah, ini suku ke N-nya itu 91 ya, UN sama dengan 91. Artinya apa? Artinya 4N ditambah 11 itu sama dengan 91. Nah, kita cari N-nya 4N sama dengan ini 11 benda. Jadi 91 dikurangi 11. Maka 4N sama dengan 80. Jadi N sama dengan ya 80 dibagi 4 sama dengan 20. Nah, jadi apa? Barisan yang banyak kursinya 91 itu terdapat pada baris ke mana? Ke 20 ya. Jawabannya C. Oke. Saya kira cukup mudah. Kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 5. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian. Nah, sehingga panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Nah, jadi ini barisan yang perlu kita perhatikan, barisan geometri. Jika panjang tali terpendek itu berarti baris pertama itu 5. Dan tali terpanjang berarti yang panjang sendiri ini kan ada baris kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini karena 6 bagian, maka ini barisnya adalah 160. Nah, jadi di sini berapa ya. Itu kemudian ditanyakan panjang tali mula-mula, berarti ini dijumlahkan nanti kalau temu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita akan cari pengalinya. Jadi di sini itu dikali berapa gitu ya. Nah, maka kita punya rumus bahwa
barisan geometri itu suku ke N itu sama dengan A R pangkat N min 1. Nah, diketahui suku ke-6, ya, suku ke-6 itu sama dengan 160. Artinya bahwa A kali R 6 berarti N-nya 6 dikurangi 1 berarti 5. A R pangkat 5 itu sama dengan 160. Kemudian suku pertama, ya, suku pertama itu sama dengan 5, maka A kali R pangkat 1 kurangi 1. Nah, ingat bahwa 1 R pangkat 1 kurangi 1 kan sama dengan R pangkat 0. Nah, R pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi ini 1 kali A berarti A saja. Ini sama dengan berapa? 5. Nah, kemudian akan kita cari R-nya. Jadi kalau AR pangkat 5 dibagi A berarti sama saja dengan 160 dibagi 5. Ini A-nya habis, berarti tinggal R pangkat 5 itu sama dengan, ini kalau dikalikan 32. Nah, sehingga karena R pangkat 5 itu 32 itu 2 pangkat 5. Jadi R-nya sama dengan 2. Nah, sehingga ini dikalikan. Nah, jadi karena R sama dengan 2, maka barisannya menjadi 5, kemudian dikali 2 itu 10, kali 2, 20. Ini suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Kali 2 berarti 40, kali 2, 80, kali 2, 160. Jadi betul ya. Nah, sehingga panjang tali mula-mula, ya, jadi panjang tali mula-mula itu sama dengan berapa? 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 40 ditambah 80 ditambah 160 ya. Kita hitung dari belakang, 160 ditambah 40 itu 200, kemudian 80 ditambah 20 itu 100. Berarti 200 tambah 100, 300 tambah 15, berarti 315. Jawabannya adalah B. Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. 6. Koordinat titik berikut yang berada di kuadran 4 adalah, nah di sini akan kita gambarkan koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius itu sumbu Y, kemudian sumbu X. Kuadran 1 itu di sini. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan di sini kuadran 4. Nah, kita lihat di sini kuadran 4 berarti berada di sini. Ini X-nya positif, di sini negatif. Ya, uh, ya. Jadi di sini negatif. Ini negatif, ini positif ya. Berarti kalau di kuadran 4 itu sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif. Jadi kita cari yang positif, negatif yang mana? Positif, positif. Jadi di sini positif, positif. Di sini negatif, positif. Di sini negatif, negatif. Ya. Nah, yang positif, negatif kita cari ini positif, positif. 1, negatif, positif, salah. Negatif, negatif, salah. Positif, negatif. Nah, di sini positif, negatif. Maka jawabannya adalah D. Jadi, 4, negatif 1 itu berada di kuadran
4. Itu. Lanjut lagi soal nomor 7. Nah, soal nomor 7. Posisi titik R terhadap titik H pada gambar berikut. Posisi titik R, di sini titik R nih, ya. Kemudian titik H-nya di sini. Posisi titik R terhadap H. Kalau posisi titik R terhadap titik asal itu adalah negatif 4, negatif 4. Tapi ini posisi titik R terhadap H ini dianggap sebagai pusatnya titik H ini. Maka untuk ke R ini kita ke kiri berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, di sini ada 7. 7 ke kiri, berarti negatif 7 ya. Kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, negatif 9. Maka titik R di sini terhadap titik H, ya, titik R terhadap titik H itu koordinatnya adalah negatif 7, negatif 9. Nah, ini untuk menentukan dengan cara menggambar. Tetapi kalau tidak, ya, kalau tidak kita menggunakan cara lain atau cara lain. Jadi titik R itu ini koordinatnya negatif 4, negatif 4. Kemudian titik H itu 3,5. Ya. Maka koordinat, ya, atau posisi koordinat titik R terhadap titik H itu dirumuskan ini, ya, dirumuskan Rx dikurangi Hx, Ry dikurangi Hy. Ya, sehingga akan kita peroleh di sini berapa ini? Min 4 dikurangi titik H-nya itu 3. Kemudian min 4 dikurangi ini 5. Hingga berapa ini ya? Hingga min 7, min 9. Jadi dengan ini sama ya. Sama. Jadi jawabannya adalah B. Oke, saya kira masih cukup mudah ya. Kita akan lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya nomor 8. Oh, ini terlalu besar ya, saya kecilkan. Ini tidak kelihatan soalnya. Ya. Oke, sudah kelihatan ya. Ya. Baik, perhatikan gambar berikut. Ya. Gambar titik P, ini titik P. Titik P berjarak 2 satuan dari garis Y. Garis Y itu adalah ini. Maka ini ya dari garis Y 1, 2, 3. Ini harusnya 3 ya. Jadi titik P berjarak 2 satuan. Oh, maksud saya gini. Ini ada, maaf. Saya membacanya kurang selesai ya. Saya membacanya kurang selesai. Oke. Nih, titik P berjarak 2 satuan dari garis Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 itu ini. Maka 2 satuan apa betul? 1, 2 ya. Jadi 2. Ini betul ya. Nomor 1 betul.
Titik P berjarak 4 satuan dari garis X sama dengan negatif 1. Negatif 1 garisnya itu ini, ya, ini. Maka kita ukur dari titik P ke X sama dengan negatif 1. 1, 2, 3. Oh, ini salah ya. Hmm. Ya, harusnya X sama dengan negatif 1 itu di sini ya. Eh, harusnya di sini. Ini keliru garisnya. Berarti ini saya rubah aja soalnya ya. Soalnya saya rubah aja biar ini ya. Misalkan ini saya ganti dengan negatif 2. eh, saya ganti dengan negatif 2. Kemudian di sini saya ganti dengan 5. 5. 5 satuan. Oke ya. Titik P berjarak 5 satuan dari garis X sama dengan negatif 2. Oke ya, kita hitung dari P. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti benar ya, 5. Nah, 5 satuan, jadi betul. Ya. 1, 2 berarti 1, 2 betul, berarti tinggal ini, berarti yang ini eh, yang C dan D salah, tinggal mencari yang A dan B. Nah, sekarang kita yang ketiga. Garis X sama dengan negatif 1, berjarak 6 satuan dari X sama dengan negatif sama dengan 3. Berarti ini saya ganti dengan X sama dengan 2 ya. Berarti terus ini tambah 1 berarti berjarak 7 satuan. X sama dengan negatif 2 berjarak 7 satuan dari garis X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3 itu yang ini. X sama dengan 2 itu yang ini. Kita hitung jaraknya. 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Ini 7. Berarti ini salah ya, salah. Oke. Kemudian garis Y sama dengan 4 sejajar dengan sumbu X. Y sama dengan 4 itu yang ini. Ini sejajar dengan sumbu X. Betul ya? Jadi ini betul. Maka jawabannya adalah B ya. Sama dengan itu. Mohon maaf, ini tadi ada kekeliruan ya. Itu salah ketik ya. Mohon maaf. Nah, tapi yang penting kalian sudah paham ya. Baik, kita lanjut lagi sel nomor 9. Diketahui A himpunan semua X, X-nya antara 3 sampai 13 dengan X bilangan kelipatan 3. Nah, karena ini tidak pakai sama dengan, ya X lebih kecil dari X, tidak pakai sama dengan, berarti X-nya itu lebih besar dari 3. Berarti karena kelipatan 3, berarti A itu anggotanya adalah 6, 9, kemudian 12. Ya, ini kelipatan 3. B adalah ayam, bebek, angsa. Ayam, bebek, angsa. Jadi B-nya itu ayam, bebek, kemudian angsa. Nah, di sini berapakah banyaknya anggota himpunan A? Ya, banyaknya anggota himpunan A ada 3. Betul ya. Kemudian banyaknya anggota himpunan B itu sama dengan 3 juga. Yang ditanyakan banyak pemetaan yang mungkin. Ya, banyak pemetaan yang mungkin ya dari himpunan A, dari himpunan A ke B itu bisa dirumuskan apa?
yaitu NB dipangkatkan NA. Berarti berapa ini? 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu 27. Nah, sehingga jawabannya adalah C. Ya. NB itu banyaknya anggota himpunan B, NA itu banyaknya anggota himpunan A. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 10. Perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut. Ya. Yang merupakan fungsi adalah, nah, kita masih ingat apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan itu sama ya. Adalah apa? Adalah relasi yang khusus ya, yang apa? Yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal, yang memasangkan setiap anggota daerah asal ya dengan tepat satu anggota daerah kawan. Nah, karena ini dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini yang satu ini merupakan, kita lihat di sini karena setiap anggota daerah asal dengan tepat satu, berarti semua anggota di daerah asal mempunyai kawan dan kawannya hanya satu. Jadi anggota di daerah asal tidak boleh punya kawan lebih dari satu. Kita lihat di sini, satu kawannya hanya A, ya, dua kawannya juga A, tiga kawannya juga A, empat juga A. Berarti ini termasuk pemetaan ya, karena ini yang satunya apa, anggota daerah asalnya tidak ada yang double, artinya tidak ada yang punya kawan lebih dari satu. Sekarang yang ini A ke satu, B ke satu, C ke satu, D ke satu. Jadi ini juga sama ya. Tuh. Kalau yang ini satu ke dua, satu ke A, dua ke A, ini satu ke B. Berarti ini satu ini punya kawan A dan juga punya kawan B. Berarti ini satu ini mempunyai dua kawan. Berarti tidak boleh, ini salah. Kemudian yang keempat, A punya kawan satu, A punya kawan dengan dua. Nah, ini A-nya itu malah mempunyai 4 kawan. Ya, jadi yang pertama itu tidak boleh punya kawan lebih dari satu. Maka ini juga salah. Maka jawabannya adalah 1 dan 2. Ya. 1 dan 2 itu berarti A. Oke, itu. Nah, secara lebih cermatnya kalau kita buat apa namanya diagram fan, diagram panah. 1, 2, 3, 4. Di sini ada A ya. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A, 4 juga ke A. Nah, ini anggota di daerah apa? Di daerah asal ini banyak punya satu anggota. Hanya punya satu kawan. Ini ngomongan saya sudah apa namanya ini ya, kemana-mana. Anggota di himpunan daerah asal hanya kawannya hanya satu, ya, gitu. Nah, ini juga dinamakan pemetaan atau fungsi, ya. Nah, yang nomor 2 ini juga begitu. Jadi yang penting untuk memeriksa apakah itu fungsi atau tidak dilihat dari anggota di daerah asal ini. Kalau ini semua punya kawan, ya punya kawan, kemudian kawannya tidak bercabang, ya, jadi tidak bercabang, ini kan hanya satu. Tapi kalau nanti bercabang begini, misalnya ini ada B begitu ya, ini ada cabang begini, maka tidak boleh, maka bukan fungsi. Jadi hanya satu cabang. Oke, begitu ya. Baik, kita lanjut lagi soal nomor 11.
Nah, untuk soal nomor 11 kita akan lanjutkan nanti di partai yang kedua. Maka agar tidak terlalu lama durasinya, maka ini untuk partai pertama akan kita akhiri sampai di sini. Ya, nanti kita akan lanjutkan di partai yang kedua, yaitu nomor 11 sampai nomor 20. Nah, untuk mendapatkan video untuk soal nomor 11 sampai dengan nomor 20, tentunya kalian eh, klik dulu subscribe yang ada di bawah ini dan juga nyalakan loncengnya untuk semuanya agar nanti ketika video sudah diupload di YouTube kalian akan mendapatkan pemberitahuan dari HP kalian dan Anda langsung bisa menyimak ya. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa, tapi nanti kalian tidak akan mendapatkan pemberitahuan kalau videonya sudah di-upload. Ya, sahabat MS semuanya, kita cukupkan di sini dulu dan kita jumpa lagi di partai yang kedua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.